Urapi bibir hamba-Mu, biar hamba menyampaikan isi hati Tuhan, bukan oleh karena hikmat marifat manusia, tapi oleh karena keyakinan akan Roh Kudus ya Tuhan. Serahkan Tuhan di dalam tangan-Mu, kami percaya kami dan izinkan Roh dalam bentuk macam apapun mengganggu pemberitaan firman ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih Tuhan ada di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bulan ini adalah bulan di mana dikatakan adalah bulan kasih sayang. Dan kita akan membahas tentang pria dan wanita. Bapak Ibu, yang di dalam kehidupan ini kita tahu pria dan wanita itu ada yang namanya perbedaan. Kita ingin belajar tentang perbedaan pria dan wanita ini Bapak Ibu Saudara, karena ini sangat penting untuk kehidupan kita. Nah, beberapa hal saya akan menceritakan kecenderungan pria dan wanita. Perbedaannya ada beberapa hal ini Bapak Ibu Saudara. Beberapa orang mengatakan bahwa pria itu berasal dari planet Mars dan wanita itu berasal dari planet Venus. Ini sebuah umpama Bapak Ibu Saudara. Jadi ceritanya katanya pria itu asalnya dari planet Mars dan wanita dari planet Venus, lalu mereka berjumpa di planet bumi ini. Nah, karena ada perbedaan itu, makanya seringkali antara pria dan wanita itu perlu memahami Bapak Ibu Saudara. Nah, pria itu cenderung lebih logis dan fokus pada solusi, dan pria itu sendiri kurang ekspresif secara dan secara emosional. Tetapi wanita itu lebih intuitif, emosional, dan ekspresif di dalam komunikasi. Jadi inilah adalah salah satu perbedaan antara pria dan wanita Bapak Ibu Saudara. Nah contohnya adalah kalau ketika wanita curhat tentang hari-harinya yang melelahkan, pria terkadang oleh karena dia cenderung lebih logis dan dia fokus kepada yang namanya solusi, pria seringkali mengatakan, ya udah kalau kamu stres berhenti aja dengan pekerjaan. Dan ada wanita mengeluh tentang pekerjaannya di tempat kerjanya kayak gini. Seringkali pria langsung akan memberikan solusi, ya udah kalau kamu stres berhenti aja, nggak usah kerja lagi. Nah tapi ternyata kalau kita tahu, wanita seringkali mengatakan bahwa mereka tidak butuh solusi, mereka cuma butuh untuk didengar Bapak Ibu Saudara. Nah inilah yang seringkali terjadi yang namanya konflik, karena kita tidak memahami perbedaan antara pria dan wanita Bapak Ibu Saudara. Lalu kalau kita melihat di dalam yang namanya menanggapi sebuah masalah, pria itu seperti gua Bapak Ibu Saudara, wanita itu seperti ombak Bapak Ibu Saudara. Jadi pria seperti gua maksudnya adalah pria itu kalau menghadapi masalah itu cenderung untuk menarik diri, menyendiri masuk ke dalam yang namanya gua. Dalam artian gini Bapak Ibu, pria itu kalau punya masalah butuh waktu untuk masa-masa tenang. Ya seringkali pria itu waktu-waktunya itu adalah mungkin menyendiri dengan ngopi atau mungkin main game atau apa, itu seringkali kayak gitu. Tapi wanita itu seperti ombak Bapak Ibu Saudara. Jadi wanita itu kalau punya menghadapi masalah itu cenderung ekspresif, mengekspresikan perasaannya, berbicara, meluapkannya langsung Bapak Ibu Saudara. Seperti ombak yang terus bergerak, tetapi ya nanti endingnya akhirnya akan tenang sendiri. Jadi contoh aja Bapak Ibu Saudara, pria yang menghadapi masalah, dia dikatakan seperti gua. Itu pria itu seringkali kalau masalah kita seringkali pria itu berdiam diri. Lalu inginnya menyendiri, main game mungkin atau mungkin nonton sesuatu dan ingin diganggu. Ya, nah jika ditanya jawabannya pasti aku lagi ingin sendiri dulu. Tapi wanita nanti salah paham, ada masalah, kok nggak ngomong, nggak mau terbuka. Itulah yang seringkali jadi masalah. Tetapi wanita itu
kalau punya masalah kecenderungannya langsung ingin bercerita ke pasangan atau sahabatnya mungkin, meluapkan kekesalannya dan mengharapkan orang itu mendengarkan serta memberikan dukungan emosional Bapak Ibu saudara. Jadi dalam hal ini ada perbedaan pada waktu pria menghadapi masalah dan wanita menghadapi masalah. Lalu bagaimana caranya untuk kita mempunyai solusi di dalam hal ini Bapak Ibu? Solusinya adalah pria perlu memahami bahwa wanita itu butuh didengarkan sebelum akhirnya tenang. Jadi waktu dia ngomong tentang masalahnya, seringkali tidak butuh solusi. Yang dibutuhkan itu waktu untuk mendengarkan. Tapi kadang kita punya itu merasa capek untuk mendengarkan. Ya kan, kita langsung ingin untuk ngasih solusi. Nah, wanita itu perlu memahami bahwa pria itu butuh waktu sendiri untuk nanti akhirnya akan berbicara. Tapi wanita seringkali menuntut untuk kita langsung terbuka, Bapak Ibu saudara. Nah, lalu jika pria ada di dalam gua, dalam artian pria ada di dalam kesendiriannya, jangan paksa keluar terlalu cepat. Nah, kalau wanita itu seperti ombak, mungkin prianya gimana? Kalau kita tahu kalau pria itu ada di dalam gua atau waktu ada masalah, kita tidak boleh paksa langsung untuk keluar dari gua. Lalu kalau wanita ada masalah dia jadi ombak, kita pria itu seringkali inginnya menghindar daripada cerewet kali itu kan. Nah, ternyata kita harus cukup untuk dengarkan dulu, karena ombak itu endingnya itu akan tenang dengan sendirinya tanpa sebuah solusi dari kita. Kuncinya adalah kita pahami ritme masing-masing Bapak Ibu saudara untuk memberikan ruang yang diperlukan, baik ruang untuk mendengarkan atau ruang untuk menunggu di luar guanya itu Bapak Ibu saudara. Lalu kemudian ada orang yang juga mengatakan bahwa pria itu seperti wafer dan wanita itu seperti bakmi Bapak Ibu saudara. Nah, wafer itu simpel, berlapis-lapis, tetap kering dan renyah. Artinya pria itu berpikir lebih sederhana, tidak terlalu banyak memproses emosi yang secara mendalam. Ini kecenderungannya ya Bapak Ibu saudara. Tapi memang ada pria yang mungkin sensitif, yang mungkin emosinya juga mendalam. Tapi ini saya rasa ini kecenderungannya saya katakan. Lalu wanita kenapa dikatakan seperti bakmi? Bakmi itu kompleks, berkuah, penuh rasa, butuh diracik. Kalau kita mau jadikan makanan yang enak, itu harus diracik dengan tepat agar nikmat. Nah, artinya wanita ini lebih punya emosional, penuh nuansa dan detail dalam perasaan Bapak Ibu saudara. Sedikit-sedikit detail kalau masalah perasaan. Nah, contoh aja, dan wanita ini terkadang muter-muter, agak membingungkan seringkali, ya kan? Nah, Bapak Ibu, contoh aja kalau kita melihat di dalam masalah belanja. Ya, wafer itu kotak-kotak, aja bukan tahu mengkotak-kotakannya. Tapi bakmi itu seringkali ruwet kayak gitu Bapak Ibu saudara. Contoh di dalam masalah belanja, pria yang seperti wafer ini, kalau belanja itu tujuannya tepat, efisien, mau beli baju ya tempat baju. Tapi wanita Bapak Ibu saudara, waktu mau beli baju muter-muter, bisa lewat sini, bisa lewat sana, bisa lewat situ gitu kan. Nah, tujuannya baju, tapi endingnya bisa beli kosmetik lah, beli yang lain-lainnya gitu kan. Jadi wanita ini lebih gampang untuk tergoda dari yang lainnya, ya kan. Mungkin kalau ke mall harus kasih kacamata kuda. Nah, itulah perbedaan pria dan wanita. Pria yang seperti wafer langsung tujuannya efisien. Dia tahu kotak-kotakan, oh ini aku mau beli ini, beli ini, beli ini. Tapi wanita itu kayak bakmi Bapak Ibu saudara. Bisa ke sana, bisa ke sini, bisa ke situ. Betul ya? Nah, kemudian bagaimana kita menghadapi perbedaan pria seperti wafer dan wanita seperti bakmi ini Bapak Ibu saudara? Untuk sang pria, kita harus lebih sabar dan menikmati proses. Sadari bahwa belanja bagi wanita bukan hanya soal membeli, tapi soal pengalaman katanya. Ya, wanita mengatakan belanja itu bukan sekedar membeli, tapi ada satu pengalaman di dalam masalah membeli itu. Lalu, tapi kita harus tentukan kadang batas waktunya. Kalau kita tidak suka berlama-lama, kita harus sepakati Bapak Ibu saudara batas waktunya untuk kita mungkin belanja. Contoh mungkin kita ngomong, oke, kita keliling ya 1 jam, setelah itu kita ketemu di sini.
Nah, lalu solusi untuk si wanita yang seperti Mbak Mia untuk menghadapi pria adalah sebisa mungkin kalau bisa sih buat daftar belanjaan lebih dulu supaya lebih terarah dan tidak terlalu lama. Nah, atau mungkin kita bisa memberikan jeda atau waktu untuk pria istirahat. Misalnya izinkan dia duduk di kafe atau mainan HP saat menunggu Bapak Ibu Saudara. Contohnya mungkin ngomong kayak gini, oke aku mau lihat-lihat dulu, kamu duduk di sini, ya kan, sana kamu ngopi lah apa-apa gitu. Nah itulah yang mungkin salah satu yang bisa membuat kita bisa ketemu satu sama lainnya Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian pria itu seperti Google Map dan wanita seperti kompas. Maksudnya apa? Google Map itu memberikan jalur langsung ke tujuan. Seperti pria itu waktu dapat masalah fokus cari solusinya tanpa mempertimbangkan hal-hal lain. Tetapi kompas itu membantu memahami arah secara luas, meluas Bapak Ibu Saudara, 360 derajat. Seperti wanita ini mempertimbangkan perasaannya kalau melakukan suatu keputusan, pertimbangannya dengan perasaan baru bisa mengambil keputusan. Tapi pria dengan logika lebih cepat untuk bisa mengambil keputusan. Wanita melibatkan perasaannya lebih dulu. Contoh saja, seringkali banyak orang pada waktu saat bertengkar, si prianya ngomong kayak gini, ya udah kita udah aja kalau kamu terus marah-marah, ya kan, cari solusi yang ekstrim. Tapi wanita seringkali pada waktu kali ini ngomong pacaran, aku gak mau putus, aku tuh cuma mau kamu ngerti perasaanku. Nah, dia memproses emosinya lebih dulu Bapak Ibu Saudara. Jadi untuk hal ini apa yang harus kita lakukan? Pria itu kita mungkin dalam hal ini tidak boleh terlalu terburu-buru mengambil satu keputusan, karena kita harus ada memahami perasaan pasangan dulu, ya kan? Contohnya kita ngomong, oke lah aku tidak mau bertengkar, tapi kita mau cari solusi bareng. Dan wanita, kita tidak boleh fokus, wanita tidak boleh fokus dengan perasaannya melulu, tapi juga harus cari jalan keluarnya, bukan sekedar perasaannya yang diunggulkan. Nah, mungkin bisa ngomong, aku ingin kamu ngerti perasaanku, tapi memang kita harus cari jalan tengahnya. Nah kemudian Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya, pria itu seperti kalkulator, tapi wanita seperti puzzle dengan 1000 kepingnya Bapak Ibu Saudara. Maksudnya, kalkulator itu bekerja cepat, hasilnya jelas, to the point, seperti pria dalam berpikir dan mengambil keputusan. Puzzle itu membutuhkan waktu untuk dirangkai, banyak bagian kecil yang harus pas, seperti cara wanita memahami emosi dan perasaannya Bapak Ibu Saudara. Contohnya ini saat liburan, itu seringkali kalau pria bisa langsung menentukan, oke, kita mau kemana, kita mau ke Bali dengan budget sekian, hotel di sini, selesai. Tapi wanita seringkali ngomong, tunggu dulu, kita harus cek dulu reviewnya di mana hotel itu. Kita cari tempat makan yang dekat tempat makan yang enak. Kira-kira outfit apa yang cocok untuk nanti kita liburan. Lalu dia juga pikirkan, cuacanya mendukung nggak ya kalau kita pergi sekarang? Kalau pergi besok itu mendukung nggak ya? Nah, itulah perbedaannya Bapak Ibu Saudara. Jadi untuk pria sendiri, untuk kita menghadapi solusinya ini adalah kita harus menghadapi pemikiran wanita yang lebih kompleks, ya kan? Oke, kita akan mencari dulu, karena kadang perasaan wanita atau mungkin insting wanita itu ada hal yang tepat juga Bapak Ibu Saudara. Kadang kita sudah menentukan satu tempat, ya kan, ternyata betul insting wanita tepat dan memang hotelnya itu tidak baik dan lain-lain Bapak Ibu Saudara. Jadi kita mungkin pertimbangkan dulu dengan keputusan kita, dan kita juga memberikan ruang untuk wanita juga. Nah wanita juga mungkin percayakan juga yang namanya untuk pria, untuk kita mempercayakan yang namanya sebuah keputusan Bapak Ibu Saudara. Karena kadang wanita ini sangat membingungkan sekali. Karena saya mengatakan bahwa wanita itu kalau ditanya sebuah keputusan pasti ngomongnya terserah, betul kan? Pada waktu ditanya mau makan mana, pasti terserah. Oke, sate ya, jangan yang bakar-bakar. Oke, kalau gitu boleh. Janganlah, boleh nanti kena mah dan lain-lain. Yang mau makan mana? Tetap jawabannya apa? Terserah. Ya kan? Saya rasa kalau mau bikin warung makan, bikin warung makan terserah, pasti ramai Bapak Ibu Saudara. Nah,
Tapi kalau kita lihat, ternyata hal ini yang paling membingungkan untuk pria, Bapak Ibu Saudara. Karena pria akan bingung di dalam masalah ini, menentukannya. Ya karena wanita pasti bilangnya terserah. Terserah, tapi kalau kita memutuskan, tidak mau, endingnya tetap terserah. Tapi saya bisa pahami kenapa kok wanita itu ngomong terserah, Bapak Ibu Saudara. Anda tahu kenapa wanita ngomong terserah? Jadi pada waktu Adam dan Hawa, zaman dulu di Taman Eden, yang menentukan makan itu siapa? Hawa, Bapak Ibu Saudara. Hawa menentukan makan ambil di pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Setelah itu gara-gara itu makan buah itu, akhirnya mereka dikeluarkan dari Taman Eden. Jadi setelah itu wanita kalau ditanya mau makan apa, terserah, dia takut katanya. Bapak Ibu, itu cuma anekdot karena mungkin kata kita ya mungkin agak sedikit masuk akal. Oh, wanita itu ngomong terserah karena alasannya dulu, zaman dulu wanita yang nentuin makan di mana itu jadi salah, ya kan? Makanya dia takut ngambil keputusan dan dia ngomong terserah. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir yang harus kita tahu bahwa pria itu merasa dirinya superhero dan wanita merasa dirinya supermodel. Superhero kadang pria itu bangga saat kita bisa membantu menyelesaikan masalah atau menjadi orang penyelamat. Makanya kalau ada sebuah masalah langsung akan idenya solusi. Tetapi wanita itu supermodel. Kenapa bisa dikatakan wanita itu supermodel bukan superhero? Karena wanita itu bahagia jika dikagumi, diperhatikan, dihargai oleh orang-orang sekitarnya. Jadi kadang pada waktu ada sebuah masalah pun, wanita bukan bicara mau minta dibantu untuk solusinya, tetapi lebih ke arah butuh untuk diperhatikan pada usaha. Jadi kita perlu tahu bahwa pria itu seringkali ingin menjadi superhero dan wanita ingin menjadi supermodel dalam kehidupan ini. Nah, kita ingin tahu saat ini apa kata Alkitab tentang perbedaan ini. Kejadian 1 ayat 27 mengatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya lah laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Jadi kita tahu bahwa pria dan wanita diciptakan berbeda secara kodrat, tetapi keduanya mencerminkan gambar Allah dan memiliki tujuan yang indah dalam hubungan sesama. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, yang kita tahu bahwa kita itu diciptakan berbeda, pria dan wanita. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, MCC mengakui yang namanya pernikahannya itu pernikahan lawan jenis, bukan sesama jenis. Amin. Kalau sesamanya itu adalah sesama manusia, ya, tetapi sesama jenis tidak boleh. Sesama manusia itu boleh, Bapak Ibu Saudara. Tetapi sesama jenis itu tidak boleh karena Tuhan cuma ciptakan laki-laki dan perempuan. Saat ini kita tahu Amerika kemarin punya banyak gender. Tapi saat ini kemarin puji Tuhan Amerika cuma mengakui 2 gender seperti yang kita katakan. 2 gender itu adalah laki-laki dan perempuan. Ya, Bapak Ibu, kita juga mengakui itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita harus tahu bagaimana Alkitab itu menggambarkan perbedaan antara pria dan wanita. Pria itu di dalam Alkitab dikatakan dipanggil sebagai pemimpin dan pelindung. Efesus 5 ayat 23. Karena suami adalah kepala istri dan sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jadi maknanya pria itu dipanggil untuk memimpin dengan kasih, bukan otoriter. Seorang pria sejati melindungi dan mengasihi pasangannya, bukan sekedar menjadi pahlawan dalam artian duniawi, Bapak Ibu Saudara. Makanya kita tahu wanita itu kenapa diambil dari tulang rusuk dan bukan dari tulang kaki atau tulang lainnya, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau tulang kaki wanita nanti akan diinjak-injak. Tapi kalau tulang mungkin ada di kepala apa, bahayanya wanita akan otoriter atas kita. Tapi wanita diciptakan dengan tulang rusuk supaya tulang rusuk ini kita lindungi dari tangan kita. Itulah maksudnya Bapak Ibu Saudara. Dan wanita, apa yang Tuhan katakan kepada wanita, panggilan wanita, Tuhan mengatakan itu adalah sebagai penolong yang berharga untuk pria.
pria. Kejadian 2 ayat 18 dikatakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi maknanya adalah wanita itu bukan sekedar tambahan di dalam hidup pria, tetapi mitra yang setara dan melengkapi Bapak Ibu saudara. Jadi wanita memiliki hati yang lebih peka dan lembut untuk menguatkan di dalam yang namanya sebuah hubungan. Wanita bukan sekedar untuk mungkin penambah dalam hidup kita, tetapi adalah sesuatu yang setara, mitra kita, Bapak Ibu saudara. Nah, kita perlu tahu bagaimana Alkitab itu mengatasi cara perbedaan antara pria dan wanita yang tadi kita dengarkan. Yang pertama, kasih itu adalah dasarnya, Bapak Ibu saudara. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, kalau kita melihat di sini, jadi bagi pria, ini ayat bagi pria itu, jangan hanya menginginkan kita menyelamatkan wanita seperti superhero, tetapi belajar untuk mengasihi tanpa syarat, sebagaimana Kristus itu mengasihi, Bapak Ibu saudara. Kadang kita mungkin merasa aku sudah menyelamatkanmu, aku sudah ngasih uang, ya kan, kamu yang penting manut sama aku, tapi tanpa kita mengasihi si wanita yang ada. Nah, lalu untuk wanita, ayatnya tadi Efesus 5 ayat 33, dan istri hendaklah menghormati suami. Bagi wanita, jangan hanya ingin untuk dikagumi, diperhatikan, tapi juga berikan yang namanya rasa hormat dan dukungan kepada pria. Karena pria itu bertumbuh melalui penghargaan dan respek. Identitas pria itu ada dalam pada waktu wanita itu bisa merespek dalam artian menghargai suaminya. Itu ada di situ, Bapak Ibu saudara. Nah, kalau identitas wanita ada di dalam yang namanya perhatiannya itu. Nah, lalu yang kedua, bagaimana Alkitab mengatakan cara mengatasi perbedaan itu adalah dengan komunikasi yang penuh kasih dan pengertian. Yakobus 1 ayat 19. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Nah, pria, kita harus banyak belajar mendengar dalam sebelum kita memberikan yang namanya tindakan solusi atau keputusan. Kelemahan kita itu adalah pria itu untuk sulit kita mendengar lebih dulu, tapi kita lebih cepat untuk memberikan solusi lebih dulu. Tetapi wanita belajar untuk menyampaikan kebutuhan yang lebih jelas kepada pria. Karena pria bukanlah dukun atau penerawan. Karena kita tidak tahu bahasa wanita, ya kan? Kadang ngomong tidak atau terserah, tapi maknanya lain, Bapak Ibu saudara. Makanya komunikasi ini dalam artian pria lebih sabar untuk mendengar, dan wanita kalau bisa lebih detail dan lebih jelas untuk menyampaikan sesuatu yang dia inginkan. Amin. Ingat, karena pria bukan dukun atau penerawan, kita tidak tahu maksudnya. Karena ada orang mengatakan dalam lautan kita bisa tebak, tetapi dalamnya hati wanita kita sulit untuk menebaknya, Bapak Ibu saudara. Nah, berikutnya cara mengatasi perbedaan ini yang ketiga adalah saling melayani, bukan menuntut, Bapak Ibu saudara. Filipi 2 ayat 3-4. Janganlah kamu masing-masing hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, solusinya di dalam menghadapi perbedaan dengan ayat ini adalah kita harus punya hubungan yang sehat. Dalam artian hubungan tidak akan sehat kalau cuma kita ingin dipuji atau menjadi pahlawan. Sebaliknya, pria dan wanita harus melayani dengan kerendahan hati satu sama lain. Yang perlu kita renungkan, Bapak Ibu saudara, pria dan wanita memang berbeda, tetapi perbedaan itu hanyalah rancangan Tuhan yang sempurna. Saat kita bisa pahami peran kita masing-masing, kita sebagai suami, istri, pria, wanita dalam terang firman Tuhan, percayalah hubungan itu akan lebih gampang untuk dijalankan. Jadi sebetulnya dalam kehidupan ini bukan bicara tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi bagaimana kita melengkapi dengan kasih, hormat, dan juga saling melayani satu dengan yang lain. Amin, Bapak Ibu saudara. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat
di sini perbedaan inilah yang harusnya itu saling melengkapi satu sama lain. Terakhir saya akan menceritakan ini Bapak Ibu saudara. Kisah cinta wanita penulis novel romance atau novel romantis. Ada seorang wanita yang dia sangat suka sekali menulis novel-novel romantis. Dia seringkali menuliskan novel-novel, membuat tulisan novel yang sangat romantis Bapak Ibu saudara. Dan selalu apa yang dia tuliskan semuanya itu adalah cerita-cerita yang happy ending. Dan ceritanya itu adalah cerita-cerita yang sangat romantis. Suatu saat dia ketemu dengan pria dan akhirnya dia menikah. Tetapi ternyata pernikahannya dia merasakan tidak bahagia. Dan akhirnya dia memutuskan untuk bercerai. Kemudian beberapa tahun kemudian dia bertemu lagi dengan seorang pria lain yang dia lihat pria ini sangat romantis dan seperti yang ada di novel yang dia tulis. Akhirnya dia memutuskan lagi untuk menikah dengan pria ini. Tapi ternyata beberapa tahun menikah, dia tidak mengalami kebahagiaan pula. Dan akhirnya dia kecewa dan dia bercerai lagi Bapak Ibu saudara. Kemudian dia melanjutkan untuk menulis novelnya. Ternyata pada waktu dia menulis novelnya itu ada pria ketiga yang mendekati dia. Pria ini adalah pria yang sederhana, tapi pria yang ulet, tekun dan lain-lain Bapak Ibu saudara. Awalnya karena dia merasa bahwa sudah 2 kali gagal di dalam pernikahan, dia tidak mau untuk membangun sebuah pernikahan lagi. Tapi oleh karena keuletan dari si pria ini, oleh karena ketekunan dari si pria ini untuk mendekati sang penulis novel ini, akhirnya si penulis novel ini luluh dan dia memutuskan untuk menikah yang ketiga kalinya. Dan dalam pemikirannya pada waktu dia menikah itu, dia mengambil sebuah keputusan. Kalau 2 kali pernikahannya gagal karena dia tidak bisa mendapatkan kebahagiaan dari pasangannya, dia punya satu keputusan, sudah yang ketiga ini gini sajalah. Aku tidak peduli bagaimana, aku yang akan ingin menyenangkan suamiku ini. Aku ingin melayani suamiku, aku ingin untuk melakukan sesuatu. Aku tidak mau nuntut dia, tapi aku yang akan mau kasih sesuatu sama dia. Aku mau kasih perhatian yang lebih, aku mau kasih ini dan yang lain. Aku tidak mau nuntut lagi lah, nanti dia akan kecewa. Ternyata setelah beberapa tahun Bapak Ibu saudara, pada waktu dia melakukan keputusan itu, dia mendapati bahwa pernikahannya dia mendapatkan sebuah kebahagiaan. Jadi dia akhirnya membuat sebuah peraturan. Ternyata yang namanya pernikahan atau cinta itu bicara tentang take and give. Seharusnya di dalam yang namanya pernikahan atau sebuah hubungan, yang harus aku utamakan bukan aku menuntut untuk pasanganku, tetapi akulah yang lebih dulu untuk memberikan sesuatu untuk pasanganku. Saat aku memberi, aku akan mendapatkan itu. Jadi kalau kita tahu, minggu kemarin kita tahu bahwa memberi itu tidak akan membuat kita kekurangan. Percayalah, di dalam waktu kita memberi perhatian, memberi yang namanya kasih sayang dengan pasangan kita atau orang tua kita atau mungkin saudara kita, itu pun kita tidak akan kehilangannya. Dengan memberi, kita malah akan mendapatkan sesuatu. Amin. Kalau kita memberi kebahagiaan kepada orang lain, kita juga akan mendapatkan kebahagiaan itu. Tapi kalau kita menuntut kebahagiaan kepada orang lain, yang kita akan dapatkan